A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim lillahi rabbil alamin. Amin. Nawaitu i'tikafa lillahi ta'ala. Kita sudah sampai halaman 85 dari total 124 halaman. Tayyib, kita masuk sekarang ke bab muamalat. Alhamdulillah kemarin sudah terakhir haji. Akhir bab ibadah. Sekarang kita masuk di bab muamalat. Faslun. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun, pasal baru. Ya, ini pasal baru. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin, wajib bagi setiap muslim yang dewasa dan berakal, an la yadkhula fi syai', jangan dia mencoba menekuni sesuatu bidang muamalat hatta ya'lama, sampai dia mengetahui ma ahallallahu ta'ala minhu, apa yang Allah haramkan, wa ma harrama, dan apa yang Allah haramkan. Li'anna Allah subhanahu ta'abadana, karena Allah itu memberikan taklif kepada kita, ta'abadana, menyuruh kita beribadah bi asya, dengan hal-hal yang banyak. Fala buddha, maka harus kita min muraati, memperhatikan syarat-syarat, rukun-rukun, pembatal-pembatal ma ta'abbadanallahu bihi, apa ibadah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi itu penting sekali. Nanti akan kita sebutkan kisah dari Sayyidina Umar insyaallah. Waqad ahallallahu al-bai'a. Al-bai'a di sini artinya adalah at-tijarata. Waqad ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Nanti akan disebutkan apa itu riba. Waqad qayyada asy-syar'u, dan syariat telah memberikan ikatan. Waqad qayyada asy-syar'u hadzal bai'a. Jadi ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a, al-bai'a ini dalam Quran Allah ikat dengan apa? Bi alatit ta'rif, dengan alat pemakrifatan, yaitu alif dan lam. Alif dan lam di dalam bahasa terkadang bermakna, itu namanya alif lam at-ta'rifiyah, menjadikan kata yang dimasuki menjadi kata yang makrifat. Secara nahwu, secara balaghah, makrifat itu bisa bermakna al-istighraq, menunjukkan al-bai'a artinya seluruh jual beli. Al bisa diartikan ahdiyah, jual beli dengan bentuk tertentu. Al juga bisa diartikan dengan jenis, artinya hakikat sesuatu. Jadi al itu memiliki, jazakallahu khair Ustaz Pak Jabal. Jadi al itu memiliki banyak makna. Di sini, di ayat ini, ahallallahul bai', al di sini artinya adalah jual beli tertentu. Jadi bukan artinya seluruh jual beli, karena kalau kita artikan seluruh jual beli, ada di sana jual beli yang haram. Ada jual beli yang haram dan batal. Ada jual beli yang haram dan tidak batal. Ada jual beli yang makruh. Nah, maka al di sini artinya wa ahallallahul bai', artinya al bai' yang mana syaratnya terpenuhi. Seperti itu. Wa qad qayyada syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rif, dengan alif dan lam yang menunjukkan kemakrifatan. Bi quyudin, dengan ikatan-ikatan. Wa syurutin, syarat-syarat. Arkanin, rukun-rukun, labudda min muraatiha, yang harus dipenuhi. Dan nanti di bab ini juga musonif akan menyebutkan sekian belas banyak jual beli yang haram. Dari jual beli yang haram itu nanti akan kita bahas satu persatu insya Allah. Dari situ kita akan mengetahui, oh rukun yang tidak terpenuhi kok dinamakan haram karena nggak terpenuhi ini. Jadi nanti rukun-rukun arkan wasurut ini nggak disebutkan sama pengarang, tapi langsung disebutkan ke kasus yang tidak memenuhinya. Jadi kan dalam pepatah Arab dia mengatakan bil adadi tu'raful asya, dengan lawan kata itu sesuatu diketahui. Ketika sesuatu nggak ada rukunnya, maka diketahui rukunnya itu apa. Ketika sesuatu nggak ada syaratnya, maka diketahui syarat itu apa. Jadi itu termasuk dalam balaghah dinamakan ijaz, menyebutkan sesuatu yang banyak dengan kata yang sedikit. Dia cuma menyebutkan sesuatu yang nggak ada rukunnya, tapi secara tersirat dia menyebutkan
rukun itu apa? Secara tersirat tadi. Ya, dalam kasus. Makanya tidak disebutkan di sini tapi setelah ini. Bikuyudin wa syurutin wa arkanin la budda min mura'atiha. Ini tentang jual beli. Fa'ala man aradal bai'a wa syira, dan ini paling banyak di zaman ini, pekerjaan yang paling banyak karena itu juga paling berkah, karena itu juga paling jauh dari subuhat daripada yang lain-lain, dan itu juga jual beli itu juga ini tidak hina karena kita nggak tergantung, rezeki kita nggak tergantung sama orang tapi tergantung sama Allah. Nah, makanya jual beli ini paling banyak. Fa'ala man aradal bai'a wa syira'a an yata'allama dzalik, agar mempelajari ilmu syariat tentangnya. Wa illa, kalau dia nggak mempelajari ilmu syariat tentang jual beli, akala riba, dia akan makan harta haram, sya'a am aba, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar. Sya'a am aba, sya'a ya sya'u, aba ya ba. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kana yatufu fisuk. Umar pas jadi khalifah, beliau keliling di pasar. Wa yadribu ba'dha tujar. Beliau bawa pecut terus memukuli pedagang. Bidurrah, durrah itu rotan. Wa yaqul la yabi'u fi suqina illa man yafqah. Tidak boleh berjualan di pasar kaum muslimin kecuali yang tahu fikih jual beli. Masya Allah. Karena apa? Karena di hadis Arba'in Nawawi, ya, apa? Berdoa kepada Allah, terus wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, pakaiannya haram, makanan yang dikasih juga haram. Fa anna fa kaifa yustajabu lidzalik. Dengan keadaan itu bagaimana doanya akan diijabahi? Ya, seperti, dan apa sebab nggak halal itu? Ya karena kita nggak tahu hukumnya sehingga kita meremehkan. Seperti itu. Baik. Kemudian waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini motivasi yang besar sekali. At-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamah ma'as siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur akan dikumpulkan di hari kiamat bersama as-siddiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah lah, yang makamnya tinggi, wasyuhada, orang-orang yang syahid. Ya, seperti kemarin. Wa madzaka, kenapa kok bisa ya? Padahal pedagang itu pekerjaan duniawi. Tapi kenapa kok bisa pekerjaan duniawi dengan jujur itu dapat pahala yang sebesar itu? Ya, kasih pahala ya kasih pahala, tapi kenapa kok bisa sampai makom tersebut disebutkan sama Syekh Abdullah Al-Habsyi rahimahullah. Kata beliau apa? Li'ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi. Karena jujur dalam jual beli itu tidak mudah. Karena tabiat kita terhadap perkara dunia itu pengen dan rakus dan nggak mau kalah. Ketika dia jujur, itu artinya dia harus siap rugi, siap nggak untung. Itu susah loh, susah sekali. Makanya kenapa kok pedagang itu bisa disederajatkan dengan syuhada dan sidik? Ma yalqahu laqiya yalqa ma yajiduhu min mujahadati nafsihi wa hawahu. Ya, al hawa itu artinya mailun nafs ilal ladzait. Condongnya jiwa ke yang lezat-lezat itu namanya hawa. Ya. Illa li ajli mujahadati nafsihi wa hawahu wa qahriha, dan menekan bisikan hati kita ala ijra'il uqud. Ajra yujri artinya melaksanakan. Ala ijra'il uqud, menjalankan akad-akad ala ma amarallah, terhadap apa yang Allah perintah. Ya, seperti itu. Dan itu susah, apalagi di zaman sekarang, ikhwah. Banyak yang mudah mendatangkan uang tetapi haram. Dan itu banyak sekali. Maka pahalanya lebih besar, lebih besar tentu di zaman sekarang pahalanya lebih besar. Karena kaidah fikih mengatakan al ajru ala qadrin nasab. Pahala itu tergantung capek, kesukaran. Semakin capek, semakin pahalanya besar. Wa illa, ya, wa illa fala yakhfa ma tawa'adallahu min ta'addi al-hudud. Tapi kalau kita nggak mau melawan nafsu kita, melawan hawa kita, memaksa diri kita untuk menjalankan akad-akad seperti perintah Allah, fala yakhfa, tidak samar bagi kita
ancaman Allah akibat min ta'addi. Ta'addi artinya menerjang. Al-hudud artinya batasan-batasan. Nah, itu. Baik. Ini jual beli. Padahal muamalat itu di kitab yang singkat saja kayak Matan Abi Suja itu takrib ya, Matan takrib itu menyebutkan hampir 30 muamalat. Itu kitab yang sangat ringkes seperti itu. Makanya beliau menyebutkan beberapa akad ya. Summa inna baqiyatal uqud seperti al-ijarah. Ijarah artinya sewa menyewa, jual beli manfaat. Kalau al-bai' jual beli barang. Kalau ijarah jual beli manfaat. Kalau ya nanti itu antum sabar dulu nih. Terus ada jual beli uang. Namanya as-sirfu atau as-sorfu. As-sorfu. Ada juga jual beli barang dengan barang, barter. Itu namanya al-mubadalah atau ya nama istilah fikihnya al-mubadalah seperti itu. Baik. Kalau jual beli jasa namanya ijarah. Wal qiradu. Al-qirad itu di istilah Indonesia di bank-bank syariah terkenal dengan al-mudharabah. Ya. Jadi orang punya modal, ada orang punya tenaga. Itu namanya al-mudharabah. Warrohnu, ini akad pegadaian. Wal wakalatu, akad mewakilkan. Ya, seperti calo, seperti calo itu ya broker dan sebagainya. Wal wadiah, akad titip menitip. Wal ariyah, akad pinjam meminjam. Wasyirkah, akad koperasi, sama-sama punya modal, kita jadikan satu untuk usaha tertentu. Wal musaqat, akad musaqat ini di kita mungkin nggak banyak, tapi di Arab banyak, yaitu dia mengairi, nanti dia mendapat sekian persen dari panen. Itu di Arab banyak. Wa ghairiha. Ini contoh-contoh muamalat ikhwah. Dan setiap bab ini, itu ulama sudah menulis setiap judul ini satu buku. Jadi judul sendiri. Maka pembahasannya banyak sekali. Makanya nanti minimal ya, adzaful iman, kita yang menekuni salah satu bidang yang ada di muamalat ini untuk mencari nafkah dalam hidup kita, kita kuasai bab itu. Misalkan antum menekuni bab jual beli jasa, tekuni bab ijarah. Antum nanti di mudharabah bagi hasil, tekuni bab mudharabah. Minimal seperti itu. Baik. Kadzalika la budda min muraati syurutiha wa arkaniha. Semuanya ini ada surut, ada rukunnya, dan itu bab sendiri, tidak disebutkan di kitab ini. Minimal ini sebagai apa namanya? Perangsang itu apa namanya? Stimulus. Ini minimal ini menjadi stimulus, Ustadz Ihsan ya. Pemantik ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, wa aqdun nikah. Lah, ini. Ini dia. Ini juga cuma disebutkan satu baris saja. Sabar, karena bab nikah ada kitab khusus setelah ini. Ya. Jadi setelah Salamul Taufik itu dalam planning kita itu ada buku yang judulnya ya, ana bacakan ini biar sebagai trigger ya. Trailer. Bukan itu, ada yang lebih bagus dari itu. Ternyata belum ketemu nanti. Nanti. Selanjutnya wa aqdun nikah, dan akad nikah yahtaju ila mazidi ihtiyatin. Akad nikah itu membutuhkan kehati-hatian yang lebih, watasabutin, dan ketelitian. Karena kita pernah dengar kaidah al-aslu fil asya al-ibah. Kita pernah dengar itu. Asal segala sesuatu boleh. Al-aslu fi apa itu namanya? Fi apa itu al-muamalat al-ibah. Asal dari muamalat boleh, tetapi al-aslu fil abdha, jamak dari bud'un, artinya adalah furuj. Ya, itu at-tahrim. Kaidah asal dalam furuj itu adalah keharaman, bukan kebolehan. Makanya harus hati-hati tentang nikah ini. Jadi sebelum nikah harus halal. Ketika nikah harus halal. Jangan maharnya barang curian. Seperangkat alat sholat
itu Quran ngambil dari masjid, rukuh ngambil dari musola, sajadah ngambil dari masjid agung, ya. KUA yang nikah kan nggak dibayar. itu kan harus hati-hati. Jadi ketika sebelum itu prosesnya halal, ketikanya hari-harinya halal, ya panggungnya ya dibayar, jangan gosok terop gitu kan. Terus pas sudah nikah juga halal gitu loh. Jadi halalan min qabl inda wa ba'da gitu kan. Baik. Hadaron mimma yataratab, sebagai hati-hati mimma yataratab ala faqdi dzalika, atas apa-apa seandainya itu tidak terpenuhi. Jadi berarti ikhwah, Imam apa namanya? Abdullah ini, beliau hanya menyebutkan ya bab apa namanya? Bab muamalat ini hanya sekedar trigger saja. Ya, hanya sekedar trigger saja. Apalagi nikah ini cuma sedikit sekali, tetapi setelah ini beliau pasal khusus menyebutkan belasan akad tentang muamalat yang diharamkan. Ya, ini penting sekali ini. Ya, ini penting sekali. Sebentar. Kemarin itu ini bukan sih. Lah ini ada kitab bagus nih, ulama Indonesia ya. Ini kitab ini mantap, 30 halaman. Ini kalau beli harganya kayaknya cuma 5.000 atau 10.000, paling mahal. Adabul muasyarah baina zaujain li tahsilis sa'adah az-zaujiyah al-haqiqiyah. Ini insya Allah setelah ini. Ini kitab bagus yang ngarang Syekh Ahmad bin Asmuni, ulama Kediri ini. Ulama Indo Jawa Timur. Ini beliau ngarang buku puluhan ini. Orang Indonesia tapi buku Arabnya itu puluhan. Alim ini. Punya pondok, kalau antum tahu namanya Pondok Petuk. Biasanya kitab-kitab kuning di Indonesia yang ada jenggotnya itu dari pondok itu. Ada makna yang di Salafiyah itu. Oh iya, yang kanannya ya. Iya. Pinggir-pinggir itu. Nah itu ada, itu nanti dicari saja. Bukunya itu di Shopee. Setahu anak harganya itu paling mahal nggak sampai 15.000. Kertas kuning gitu. Kayak gini. Iya kayak gitu. Adabul mu'asyarah baina zaujan li tahsilis sa'adah az-zaujiyah al-haqiqiyah. Iya. Baik. Ya, siap. Cuma 30 halaman. Baik. Selanjutnya kita masuk ke akad-akad. Penting. Faslun. Pertama yang disebutkan adalah yahrumur riba. Diharamkan riba. Ingat, riba ini ada dua macam dan akan disebutkan sama pengarang. Ada riba hutang, dan itu riba yang paling besar dosanya, dan riba al-bai', riba di dalam jual beli. Dan ini beda. Nanti kita sebutkan. Yang jelas, riba itu adalah dosa yang paling besar setelah zina, dan zina itulah dosa yang paling besar setelah membunuh. Membunuh adalah dosa yang paling besar setelah syirik. Jadi kalau kita kasih klasmen, nomor 1 kekafiran atau syirik, nomor 2 membunuh, nomor 3 zina, nomor 4 itu riba. Baik. Selanjutnya, apa yang diharamkan dari riba? Fi'luhu, melakukan perbuatan riba. Wa akluhu, memakan riba. Ya, akluhu, memakan. Wa akhdhuhu, akhdhuhu juga sama, walaupun nggak dimakan, kalau dia menerima, mengambil, belum sampai dimakan, itu juga haram. Karena kalau akal kan sudah pasti akad kan, tapi akad belum tentu akal, bisa jadi disimpan aja, itu sudah haram itu. Wa kitabatuhu, yaitu orang yang bekerja sebagai penulis dokumentasi dan sebagainya. Wa syahiduhu, yang menyaksikan, karena setiap transaksi bisa ada saksi, ada tanda tangan. Nah, yang menyaksikan itu juga riba. Dan ini hadisnya ada di Sahih Muslim, bunyinya la'anallah akilar riba, pemakan, wa mukilahu, pemberi, wa katibahu, penulis, wa syahidahu, saksi. Rawahu Imam Muslim. Hadisun sahih. Selanjutnya, wahwa, nah ini Syekh akan memulai dengan riba yang pertama, yaitu riba baik. Saya jelaskan riba baik itu seperti apa. Gampangannya gini. Riba baik adalah riba yang terjadi di dalam akad jual beli, bukan utang. Riba yang terjadi di dalam akad jual beli di komoditas jual beli tertentu, yaitu 2. Mata uang dan makanan pokok.
Afan bukan makan pokok, mata uang dan makanan. Contoh, di uang. Jual beli uang dengan uang. Misalkan saya ngasih antum $100 yang masih klimis, antum ngasih saya $150 yang sudah pucek. Nah, itu riba. Tapi namanya ribal baik. Kenapa? Karena menjual satu jenis uang yang sama dengan nominal yang berbeda. Itu namanya ribal baik, macamnya ribal fadl. Secara umum namanya ribal baik, macamnya ribal fadl. Yang kedua, contoh, penukaran uang. Sering sekali kita yang di luar negeri, atau yang mau haji, mau umroh, nukarkan uang. Saya nukar ke antum, kasih $100. Antum ngasih saya 2 juta. Tapi ngasih 2 jutanya, antum nanti sore. Nanti sore, saya ngasih $100 pagi, dia ngasih 2 jutanya nanti sore. Tanpa ada syarat di dalam duduk. Tapi karena antum belum punya uang, antum nanti sore. Itu namanya riba aliyat. Ribal baik, macamnya ribal yat. Jadi ribal baik yang pertama namanya ribal fadl. Ribal baik yang kedua namanya ribal yat. Terus yang ketiga, lip ini $100. Terus tapi saya baru mau ngasih 2 juta nanti sore loh ya. Jadi nanti sorenya disyaratkan. Ada obrolan, ada kesepakatan. Itu namanya riba nasi'ah. Jadi riba, haram juga, semuanya haram. Jadi ribal baik ada 3 macam. Ribal fadli, ribal yadi, riban nasi'ati. Nah, ini dalam mata uang. Mata uang yang sama. Jadi kalau mata uang sama, dolar-dolar, emas-emas, perak-perak, rupiah-rupiah, harus jumlahnya sama dan di tempat. Saat itu juga. Kalau jumlahnya beda, seperti emas dan perak, perak dan emas, rupiah, dolar dan rupiah, jumlahnya nggak sama nggak apa-apa, tapi saat itu juga. Ya. Kalau jumlahnya nggak sama, itu ribal fadl. Kalau tidak di tempat, bisa 2 kemungkinan. Kalau disyaratkan riba nasi'ah, kalau nggak disyaratkan riba liat. Ini dalam uang. Yang kedua dalam makanan. Makanan ini 3. Makanan pokok seperti beras dan gandum. Makanan yang tujuannya untuk islah, untuk bumbu-bumbuan seperti garam dan gula. Makanan yang tujuannya untuk tafakuh, untuk dessert, bahasa Inggrisnya kan? Dessert. Ya. Seperti halawiyat, seperti buah-buahan. Nah, antum jual beras sekilo, beras Arab itu kalau antum tahu, sekilo itu 100.000. Beras Arab. Itu antum misalkan beras Arab sekilo ditukar dengan beras Jawa 5 kilo. Haram. Itu karena jumlahnya beda kan? Ribal fadl. Kalau nggak di tempat, riba nasi'ah atau riba liat. Itulah yang dinamakan dengan ribal baik. Riba yang terjadi di akad jual beli. Ada 3 macam. Ya. Pertama fadl apabila satu jenis jumlahnya berbeda. Kedua, bisa nasi'ah, bisa yat kalau jumlah kalau tidak di tempat. Waktu berbeda. Gitu ya. Lah, itu riba itu haram dan itu yang disebutkan di sini. Yang disebutkan di Quran ya, fa'dzanu biharbin minallah. Itu asbabun nuzulnya adalah ribal qarad, yaitu riba utang. Itulah yang apa namanya? Sama haramnya tapi itu yang haram jidan itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang ini lebih dari zina ini. Ya, yaitu apa? Yaitu utang itu bank plecet itu. Rentenir. Utang 1 juta. 1,5. Itu riba yang haram jidan. Sama-sama haram tapi itu jidan. Lagi sekarang pinjol. Itu nar. Iyalah. Fi butuni hinaro. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Wahua. Ya, wariba baik itu. Bai'u ahadin naqdain. Dhahab atau fiddah atau sekarang uang. Bil akhar dengan mata uang yang sama. Nasi'atan. Diakad disengaja ditakhir kayak tadi contoh saya tadi. Au bi ghairi taqabudin. Atau enggak ada akad takhir, tapi penyerahannya enggak ketika itu juga. Bahkan lip ini $100. Saya tak masuk rumah dulu ya.
tak ngambil di kotak, itu ribayat, harus uangnya yadan biadin. Itu ada hadisnya di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, au bijinsihi kadzalik, au mutafadilan. Mutafadilan lebih banyak, dolarnya 100, dolarnya 200. Itu namanya ribal fadl. Baik. Selanjutnya, ribal fadl yang kedua, selain di komoditas uang, yaitu di makanan. Wa al-mat'umati wa bai'ul mat'umati ba'dhiha bi ba'dhin kadzalik. Beras dengan beras, semangka dengan semangka, gula dengan gula, lebih atau takhir atau tidak langsung. Tapi kalau uang dengan gula nggak apa-apa. Uang dengan gula kayak kita sehari-hari itu loh. Beli itu baik juga, ini juga beli juga, ini sama. Ini beli juga. Ya, tapi yang kita lakukan itu kan uang itu kan dari komoditas uang, beras kan dari komoditas makanan, kan beda. Jadi riba ini terjadi kalau komoditasnya sama. Sama dan satu jenis atau sama dan beda jenis. Sama dan satu jenis itu seperti emas dan emas. Itu bisa terjadi riba. Atau emas dan perak bisa terjadi riba. Beras dengan beras bisa terjadi riba. Beras dengan gandum bisa terjadi riba. Tapi kalau emas dengan gandum, gandum dengan perak, nggak ada riba. Sama emas ada riba. Ya. Terus misalkan beras sama gandum ada riba, jagung sama sagu ada riba, sagu sama uang nggak ada riba. Karena ini sudah beda jalur ini. Ini uang, ini komoditinya beda. Beda itu. Makanan, uang. Nggak ada riba. Makanya kita boleh utang kan? Mana beli ngebon? Nggak apa-apa. Ya. Warung hancur karena bon. Gimana itu bahasanya tuh? Hiroshima, enggak, pinjam 100 itu loh. Oh, agar silaturahmi tidak terputus. Lah, pinjam 100. Nah, itu kalau ke warung ngebon gitu boleh. Ya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, ini yang pertama, yaitu jual beli riba haram. Bismillah. Ya, agar silaturahmi tidak terputus, boleh pinjam 100. Baik. Biar mulus. Yang kedua, wa yahrumu bai'u malam yakbidhu, dan diharamkan menjual barang yang belum dia miliki. Contoh nih, antum beli headset online dan headsetnya belum sampai, antum jual ke orang lain belum boleh. Bai'u malam yakbidhu. Ya, seperti itu. Tapi kalau akadnya dia memesan, memang akadnya salah, memesan. Saya mau beli, misalnya nih, Hakikul bilang ke Ana, Tat, Ana mau beli headset dengan merek ini, dengan sifat ini, dengan ini, dengan sifat yang jelas. Terus antum bayar uang ke Ana, ya, antum mau bayar nanti saya belikan, itu boleh. Ya, dengan akad salam. Iya, dengan akad salam. Daun. Ya, dengan akad salam. Oh, daun. Cuma beda akad doang kan? Beda akad ya, beda akad. Beda akad ya. Tapi kalau misalkan menjual sesuatu yang apa namanya belum antum miliki, itu tidak boleh. Seperti itu. Sama kayak nasi goreng juga kan? Nah, itu pesan akadnya. Iya. Salam juga. Dan lah itu akad dropship itu bisa dua jatuhnya, kayak nasi goreng itu loh. Nasi goreng itu akadnya bisa jadi itu wakalah bil ujroh, bukan jual beli. Jadi gini, wakalah bil ujroh itu perwakilan dengan upah. Jadi ketika itu syaratnya yang misalkan si Pak Mirza atau Pak Denny, itu tetap dia mengatakan gini, ini harga nasi gorengnya 10.000, tapi antum bayar ke Ana 11.000 upah saya, itu jadi halal. Tapi kalau dia bilang ini 11.000, ya itu miliknya penjual, bukan milik dia. Harus jadi akadnya jasa jatuhnya, bukan jual beli. Kalau akadnya jatuhnya jual beli, dia nggak boleh karena dia nggak menjual. Enggak Mirza pernah dia nambah terus. Jasa. Jadi dropship itu biar halal itu akadnya jasa. Jadi kita sebagai tenaga, itu jasa titip, itu yang halalnya itu jelas.
Jasa titip itu malah jelas. Ya. Ya. Ya, kalau menaikkan harganya, Sat? Nggak apa-apa. Apa ya? Kalau menaikkan harga nggak dikatakan jasa titip, itu nggak boleh masuknya ke pemilik asli semua. Misalkan antum jualan punya HP ini, Ya. terus Ana pengen jualin HP-nya, terus Ana bilang, yo yang mau beli HP sama saya, harganya 1 juta, padahal 500.000, ya masuk ke dia semua. Tapi jujur aja, ini HP harganya sekian, saya sebagai wasilah, ya, Ana punya harga khusus sama dia. Antum kalau mau beli lihat saya silahkan, punya harga khusus, tapi jasanya sekian. Atau seikhlasnya mau ngasih berapa. Ini nggak biasa kan? Ya. Tetapi ini halalan toyiban ini. Ya kalau itu beda lagi, Ana jadi pekerjanya dia. Jadi Ana pekerjanya dia. Ya seperti itu. Ini jatuhnya beda. Enggak, ini penting, Sat. Penting ini. Izinannya boleh nggak ya? Setelah ini ya, setelah ini nanti disimpan. Ya penting. Baik. Baik. Selanjutnya. Ini 1 halaman dikit lagi. Setelah itu boleh. Baik. Selanjutnya ini yang mudah dulu biar itu nanti kita bahas ya. Walahmi bil hayawan. Enggak boleh jual daging dengan hewan. Misalkan apa namanya? Ini daging kambing sudah dipotong, dikasih bebek hidup-hidup. Enggak boleh ya, enggak boleh. Daging sama. Enggak boleh. Wadain bidain. Ini namanya hadis yang kalau antum di Bulughul Maram saya yakin enggak ingat. Nahan Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Itu ada hadisnya di Bulughul Maram itu. Dilarang menjual utang dengan utang. Contoh gini. Pak Hakikul, ini uang 1 juta, bulan depan beras sekian puluh kilo ya. Datang ke Ana pilih, tapi saya kasih uang. Ketika bulan depan datang, mana berasnya? Wah, belum ada. Bulan depan lagi ya. Nanti berasnya kan aknya 10 kilo. Nanti berasnya tak tambahin jadi 15 kilo. Ini namanya menjual utang dengan utang. Lah, ketika Ana ngasih Pak Hakikul 1 juta, itu dia kan ngutang beras loh. Ya. Pas jatuh tempo, dia ngutang lagi 5 kilo agar temponya ditambah. Oh. Ini artinya menjual hutang dengan hutang. Jadi dia kayak menawar saya, tapi dengan nanti tak tambahi gitu loh. Nambah utang lagi dia gitu. Biar diperpanjang jatuh temponya. Itu enggak boleh. Itu enggak boleh. Bai'ul kali bil kali namanya. Kali bil kali, bai'udain namanya. Itu namanya sendiri ini. Bai'udain bidain. Jadi kalau dalam Arab azidka fil ajal, zidni fil ajal, azidka fil qadar. Tambahi waktunya, saya tambah barangnya. Zidni, nggak boleh, haram. Baik, selanjutnya wal bai'ul fuduli. Wal bai'ul fuduli itu artinya menjual barang yang dia tidak memiliki kekuasaan atasnya. Dia bukan pemilik, dia bukan wakil, dia bukan wali. Seperti misalkan antum lihat HP teman antum terus dijual. Ya. Setelah itu ini uangnya apa? Uangnya dikembalikan lagi, nggak diambil. Dia pengen jualin aja. Tapi nggak bilang-bilang. Nggak boleh lah. Wabai'u malam yarau. Ini di madzhab Syafi'i ketat. Bahkan di awal-awal tahun 90-an, itu ulama Indonesia itu, ulama Pati, itu ada yang menulis buku, kalau nggak salah judulnya gini. Misbahuz zujajah fi hukmi bai' wara'az zujajah. Jadi, hukum jual beli pakai kacamata. Karena ketika kita melihat barang pakai kacamata, ada penghalang. Oh, nggak boleh. Ada perdebatan di awal itu. Karena di Syafi'i itu ada teori, ada konsep bahwasanya yang dijual harus dilihat. Nggak cukup sifat. Maka kalau jual gula, kan dibungkus semua gula. Itu sifat yang tertulis itu, di gulaku, di itu, nggak cukup. Untungnya itu kok cuma madzhab Syafi'i. Adapun a'imah salasah, itu mengatakan yang penting sifatnya jelas, walaupun nggak terlihat, kalau ada sifat-sifat yang menghilangkan kejahalahan dan keghororan sah. Dan ini yang lebih cocok dengan keadaan dunia sekarang. Dan tidak horor juga kan? Seperti itu. Baik, jadi makanya diharamkan wa bai'u man lam yarah, malam yarah. Itu di Syafi'i diharamkan. Baik. Selanjutnya wa bai'u ghairil mukallaf. Ini anak kecil ya. Anak kecil nggak boleh jual beli. Ya.
kecuali barang-barang yang remeh kayak beli cilok, kayak beli ini, karena dia belum balik. Seperti itu. Beli nggak boleh atau jual? Nggak sah. Jual ataupun beli, membeli ataupun menjual itu nggak sah. Ya, anak sekecil itu Ya, dengan waktu. ya itu makanya kan itu yang muhakorot namanya, barang-barang murah, rapopo. Lemonet. Ini beli HP nggak sah, anak kecil beli rumah nggak sah, anak kecil beli mobil nggak sah, nggak sah, Di rumah loh. nggak sah. Ya udah antum bilang kecipu nanti. Selanjutnya. Wabai'u mala manfaata fi, menjual sesuatu yang nggak ada manfaatnya, menjual yang haram-haram itu nggak boleh. Atau yang halal tapi nggak ada manfaatnya, seperti menjual sebiji beras, nggak boleh, ya. Terus wabai'u mala kudrotal ala taslim, menjual barang yang dia tidak bisa untuk memberikannya. Contoh ya, anak punya iPhone 11 harganya 1 juta. Baru, tapi iPhone-nya tuh digosok orang, dicuri orang, anak nggak bisa ngejar. Itu namanya itu laku drotan atas dia nggak mampu memberikan, nggak sah. iPhone saya hilang. Iya, tak. Silakan dicari. Ya. Nah, tapi kita cukupkan sini dulu untuk hari ini. Ini udah 93 halaman. Ya, besok kita lanjutkan lagi di bab yang lain. Ayo, silakan kita. Ya, Haikul dulu nih, Haikul dulu. Marak ya, khususnya buat teman-teman yang di luar negeri. Betul. Untuk just tip saat. Ya, pelan-pelan ya, biar kita bisa paham sama-sama. Ya, yang lain denger ya. Kalau saya nggak paham, biar paham. Just tip itu kan jasa titip gitu. Tapi Ya. kebanyakan Faktanya, misalnya anak kita. antum Betul. anak titip. pilih just tip baklava Turki. Baklava ya. Harga aslinya Betul. misalnya cuma 200.000. Betul. Terus anak kasih harga ke antum, Iya. misalnya 500.000. Betul. Karena dari Turki. Betul. Terus itu satu. Nah, kita jawab dulu. Biar jelas. Nah, kita jawab bentar ya. Itu kalau akadnya awalnya itu antum sebagai penjual, bukan just tip, itu tidak ada masalah sebenarnya. Misalkan gini, saya jualan, ini saya jual ke antum ya. Saya jual ya, itu tidak masalah. Mau antum harganya 100, antum jual 1.000 tidak ada masalah. Ya. Tapi ayah saya jual. Tapi kalau antum jasanya saya titip, itu kan antum wakilnya dia. Iya. Itu kalau harga 100, antum bilang 1.000, antum dosa. Kecuali antum mengatakan titip dengan upah. Karena jasa penitipan atau wakalah perwakilan ada dua. Perwakilan sukarela dan perwakilan dengan upah. Itu boleh semua dan halal semua. Ya saya belikan, tapi jasa titipnya sekian. Atau antum mau ngasih saya berapa? Berarti lebih salamnya Jujur saya jual. akan jujur ya, Ya, jual. jujur saya jual halal, atau saya titip berjasa, berbayar halal, atau terserah antum mau ngasih berapa halal. Yang nggak halal adalah diem aja mau titip anak tapi antum naikkan harganya. Ya, Tapi satu, yang kedua ya. kita dengerin Anta dulu. Anta dulu lur. Kalau ini kok belum tak nyalakan malah. Ya. Kalau jual beli bagasi, Ya, boleh. boleh. Itu jasa. Jasa. Jual beli bagasi kan sering kita di luar negeri kan. Itu jasa. Anak dikit tadi. Tadi kan just tip nih. Just yang tip. beliau. Tapi kan katanya kalau akadnya jual beli, Hah? jual Nggak gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Padahal dia bilang kok just tip. Bukan Iya. bilang Di kok. flyernya misalnya just tip, tapi anak Ya nggak boleh. Itu kan flyernya dia juga harus Enggak, jujur. di flyernya ngomongnya jual. Tapi kan yang dilakuin adalah just tip. Enggak, jual, bisa jual. Gini loh, misalkan, anak di luar negeri kan, kalau di Sudan itu produk yang biasanya itu adalah ini. Enggak, ini loh, yang madu. wes saffron itu loh, saffron. Ya, saffron itu. Lah, saffron ini jangan di Indonesia jarang. Ya. Lah, saya bilang, saya jual saffron bukan titip, saya emang kulaan kok. Jualan bener. Orang mahasiswa luar negeri itu justru banyak yang jualan karena dia harus harus nyari uang tambahan gitu loh. Jadi memang dia kulaan bener. Dan di luar negeri itu banyak ya obat-obat tabiiyat, obat-obat yang herbal yang untuk itu seperti yang disebutkan Pak Bol itu. Apa? Itu banyak ya.
Ya, Jajar. lanjut. Oh, berarti kayak ini kayak misalkan ada di Turki, Anda beli baklava terus jual lagi ya gitu. Ya itu kayak gitu. Akan yang sah jual. Sah, Anda beli cepet, Anda jual sejuta gitu. bebas. Nah, ini saya dropship. Ya. Dropship itu modelnya kita Dropship. Dropship. Ya. Kita modelnya kan bantu ngepost misalnya ngepost doang ya kan. Seakan-akan kita yang jualan padahal kita tuh sebagai perantara gitu. Ya, itu akadnya macam-macam ya. Kalau dia itu wakalah artinya dia itu untungnya dari Dan pembeli. bukan pembeli, untungnya dari yang aslinya. Dikasihnya dari Itu boleh. Sponsor. Ya. Apa ya? Kalau endorsement gitu ya. endorsement seperti itu boleh kalau untuk itu. Guys, gua Kalau dia menjual terus harganya dia tambah, itu dia menjual yang tidak dia miliki. Tat, gimana tuh, Tat? Menjual dengan dua harga. Oh iya. Ini penting ya. Ini ada yang halal dan yang haram. Yang disebutkan di kitab fikih itu disebutkan itu. Itu kalau dia gini. Bi'tuka hadzal kitab bi alfaini wa alf. Saya jual buku ini dengan 2000 dan 1000. Ini haram. Karena nggak ada ta'yin, haram. Tapi gini, Ustadz Irfan ini kan relativisme. Dualisme. Ya, terserah. Ya. Misalkan, Ana jual ini ke Ustadz Irfan. Ustadz Irfan, ini harganya 1000. Nah. Ustadz Hakikul, ini ke antum harganya 10.000. Nggak apa-apa. Hostnya alep. Untuk antum tak jual 1000. Tapi antum nggak ada nih di tempat yang berbeda. Nggak tahu. Antum pun tahu juga nggak apa-apa. Untuk antum 10.000 nggak apa-apa. Itu perkelahian nanti, Tat. Ya, itu kan secara adab gitu kan. Ya. Tapi itu nggak apa-apa. Karena gini, karena syarat sahnya harga itu ditentukan. Syarat sahnya harga itu ditentukan. Nggak ada batasan menentukan untung itu nggak ada. Nggak ada. Tapi harus harga ditentukan, jelas. Oke, apa? Lanjut. Ya udah itu. Artinya nggak apa-apa, beda. Yang penting tertentu. Yang jadi masalah sekarang. Yang jadi masalah itu kalau saya jual ke antum dengan 1000 dan 2000. Berapa harganya kok 1000 dan 2000? Enggak, Tat. Saya pernah dengar. Iya. Buya siapa ya? Bukan. Ya, siapa fulana? Ya, Bulan. Ya. Gini, misalnya ini anak jual Ya. cash 1000. Ya. Kalau nyicil ada 2000. Itu tetap satu harga, Tat. Itu boleh. Itu kredit itu boleh. Baik bitaksid bahasa Arabnya. Taksit. Itu boleh, kredit boleh. Artinya kalau cash 10.000, kalau kredit 20.000. Enggak ada masalah, itu satu harga. Itu satu harga. Boleh itu. Sah. Ya nanti masuknya ke leasing nanti. Leasing itu nanti kita lihat itu skemanya itu. Racing kan nggak boleh. Iya, skemanya. Samsu. Ya. Antara hotel nggak dibayar. Hotel. Hutang dengan dibayar riba nasiah. ini penting. Hutang ini bagus banget loh pertanyaannya tuh. Insyaallah. Dalam loh pertanyaannya tuh. Apa bedanya antara hutang dengan riba nasiah? Apa bedanya? Riba nasiah itu kan gini, Lip, ini $100, terus dia sore ngasih 1 juta. Hutang. Itu kan sebenarnya kayak hutang kan? Tapi ini jual beli. Ini jual beli ini. Akadnya jual beli. Dolar dengan rupiah. Tapi kalau utang, anak utangin antum 1 juta, balikin 1 juta. Ini nggak ada jual beli di sini. Ini nggak ada jual beli. Makanya al-qardu itu akhdhu syai'i wa radduhu mithlahu. Mengambil sesuatu dan mengembalikan dengan sepertinya. Maka hutang itu secara istilah fikih nggak hanya berlaku di uang. Hutang itu boleh di beras, boleh di baju. Minjem kayak minjem. Ya minjem itu akadnya ariyah pinjaman, tapi hutang itu akadnya qorot. Gitu ya. Di sana nggak jual beli itu. Ya. Jadi nasi goreng arti harus wakalah Bil ujroh. Iya. nggak boleh salah. Satunya. Kan 2 akad itu. Sebentar. Kalau beda Prosesnya kayak gimana dulu, Tat? Tadi wakalah jujur aja loh.
Ya, nanti tak pikir dulu ya. Oh ya, siap. Kadang kalau Besok lah, aja. ya. Mau nanya. Enggak. Kita syukur aja ya. Jabat. Mana ya? Ayo, Hasan. Ihsan. Menurut saya tadi. Ya. Misalkan ya jadi sekarang nih, Ana beli nasi goreng, iya gitu. 12.000. Jadi nggak ada taimnya apa-apa, jadi Ya, bisa. iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.